Semangat pagi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang persamaan laju reaksi dan penentuan order reaksi. Nah, sebelum masuk materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, kita mulai kegiatan pada hari ini yang akan kita berdoa untuk agama makanya doa mulai. Dahulu. Ya, terima kasih. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Ya, masuk semua ya. Nah, sekarang sebelum masuk materi, Ibu ingin menanyakan materi sebelumnya, yaitu apa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Ada yang masih ingat? Ya, Dinda silahkan. Nah, jadi untuk faktor-faktor yang ada di laju reaksi ini yaitu pertama suhu, kedua luas permukaan, ketiga konsentrasi, dan keempat kalorifer. Ya, terima kasih Dinda, tepuk tangan untuk Dinda. Nah, benar sekali ya yang disampaikan oleh Dinda tadi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama ada suhu, yang kedua luas permukaan bidang sentuh, yang ketiga konsentrasi, dan yang keempat faktor yang mempengaruhi laju reaksi katalis. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi laju reaksi suhu, luas permukaan bidang sentuh, dan katalis sudah kalian lakukan percobaannya di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi laju reaksi konsentrasi itu belum kalian lakukan percobaannya, sehingga untuk pertemuan hari ini nanti kita akan melakukan percobaan faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu konsentrasi. Nah, untuk indikator pencapaian yang kita capai hari ini tetap sama, yaitu KD 3.7 dan 4.7. Untuk IPK yang dicapai yang pertama yaitu menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Yang kedua, menjelaskan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Dan yang ketiga, menganalisis order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Dan yang keempat, menyimpulkan hasil analisis data percobaan yang diketahui untuk menentukan order reaksi dan persamaan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan melalui pembelajaran problem based learning atau PBL, ya, diharapkan nanti kalian dapat menganalisis, menyimpulkan dan menyajikan data percobaan yang diketahui untuk menentukan order reaksi dan persamaan. Nah, sekarang silakan diperhatikan gambar berikut ini. Di sini ada yang pertama gambar kembang api dan yang kedua ada sebuah mobil yang berkarat. Nah, dari kedua gambar ini mana yang laju reaksinya cepat? Ya, yang laju reaksinya berlangsung cepat yaitu kembang api. Sedangkan untuk perkaratan pada besi itu berlangsung lama. Nah, ini salah satunya dipengaruhi oleh konsentrasi itu sendiri. Nah, pengaruh konsentrasi terhadap faktor laju reaksi itu seperti apa akan kita ketahui setelah belajar hari ini. Kemudian nanti kalian akan menentukan persamaan laju reaksi dan menentukan order reaksi. Yang berada di gurun pasir Uzbekistan mungkin menjadi salah satu unik sekaligus menyimpan kisah yang serius. Pasalnya ada beberapa bangkai kapal yang dibiarkan terombak di wilayah yang gersang dan kering tersebut. Hal ini pun sempat mengundang tanya lantaran pemandangan tersebut terbilang cukup aneh. Nanti kalian sekarang kan sudah duduk di bangku masing-masing. Ibu akan bagi KPD dan modulnya nanti dikerjakan sesuai data percobaan yang kalian lakukan. Nah, percobaannya nanti kalian menghitung order reaksi dari percobaan yang sudah dilakukan.
Ya anak-anak, nanti kalian akan melakukan percobaan tentang faktor laju konsentrasi. Yang mana harapannya setelah melakukan percobaan ini, nanti kalian dapat menentukan laju reaksi dan menentukan orde reaksi dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Nah, nanti silakan isi LKPD yang sudah Ibu bagikan, kemudian data-data yang kalian peroleh dari hasil percobaan nanti silakan kalian isi di LKPD yang sudah disediakan. Untuk langkah-langkah percobaan yang akan kalian lakukan juga sudah ada di LKPD yang Ibu bagikan. Nanti kalian juga bisa melihat di modul untuk langkah-langkahnya. Dan jika ada pertanyaan terkait percobaan atau menentukan orde reaksi dan persamaan laju reaksi, nanti silakan tanyakan ke Bu Timer. Timer dia selesai beraksi berapa detik itu di timer ya. Oke, gabung nggak apa-apa kan? Ya. Ya nggak apa-apa. Timernya ya nanti jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan cara menentukan orde reaksi, di mana kita sudah mendapatkan tabel dari hasil percobaan. Nah, dari tabel tersebut kita akan mencari persamaan laju reaksinya. Misalkan persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K konsentrasi A kuadrat X konsentrasi B kuadrat Y. Nah, kita di sini akan mencari nilai X dan Y. Untuk mencari nilai X atau orde reaksi A, kita perlu membandingkan data. Caranya, kita cari data konsentrasi B yang sama. Nah, di sini kita dapat lihat yang sama yaitu percobaan 4 dan 5. Kita masukkan V 4 per V 5 sama dengan konsentrasi A kuadrat X konsentrasi B kuadrat Y per konsentrasi A kuadrat X konsentrasi B kuadrat Y. Nah, V 4 ini yaitu 24, maka kita masukkan 24. V 5 nya 54, maka kita masukkan 54, jadi 24 per 54. Untuk konsentrasi A nya yaitu 0,2 dan konsentrasi B nya 0,1. Maka konsentrasi 0,2 kuadrat X dikali konsentrasi 0,1 kuadrat Y per konsentrasi 0,3
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hanafi dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan dua. Selanjutnya kita mencari order reaksi Y. Untuk order reaksi Y kita cari dari data percobaan. Kita cari yang konsentrasi A-nya sama, yaitu kita bisa menggunakan konsentrasi percobaan pertama dan percobaan kedua dengan konsentrasi A yaitu 0,1 dan 0,1. Maka bisa kita masukkan yaitu laju reaksi 1 per laju reaksi 2 sama dengan K konsentrasi A kuadrat X, B konsentrasi B kuadrat Y per K konsentrasi A kuadrat X dikali konsentrasi B kuadrat Y. Maka bisa kita lihat dari ini, saya kali 6. Karena di sini konsentrasi A-nya sama, maka bisa kita coret, kita ubah di sini menjadi ini yang B-nya kita perkecil menjadi 1/2 dan konsentrasi A-nya kita hilangkan, jadi sisa konsentrasi B yaitu 1/2. Lanjut, maka kita mencari perbandingan order reaksi dari data di atas. B pertama kita menggunakan data percobaan pertama untuk mencari order reaksi dari data di atas, yaitu V1 atau laju reaksi pertama, yaitu sama dengan K konsentrasi A kuadrat X dan B konsentrasi B kuadrat Y. Maka F1 sama dengan K konsentrasi A-nya yaitu 0,1. X-nya kan tadi sudah kita cari yaitu X-nya 2, maka bisa kita masukkan di sini yaitu 0,1 kuadrat dan konsentrasi B-nya yaitu 0,1/1. Dengan ini kita masukkan hasil dari sini ke kuadrat Y-nya sini yaitu 1. Maka bisa kita cari F1-nya yaitu di 6 molar per detik, maka kita masukkan 6 sama dengan K 10 minus 1/2. Ini dihasil dari 0 kita coret, karena 0,1 itu adalah 10 minus 1, maka kita masukkan di sini X-nya menjadi 2. Kita masukkan lagi konsentrasi B-nya yaitu minus 1 karena 0,1. Selanjutnya kita ubah lagi 6 molar per detik sama dengan K 10 pangkat minus 2 kita dapat di mana? Dari 2 sini kita kalikan minus 1. Jadi ditemui 10 minus 2 kuadrat dikali B-nya yaitu 10 minus 1. Karena minus 1 tidak ditulis berarti bisa kita coret, kita masukkan K sama dengan 6/10 pangkat minus 3. K sama dengan 6/0,001/3. Kita ubah lagi, K sama dengan 6 dibagi 0,001, maka bisa kita buat menjadi 6/0,001. Ya, bisa kita coret 0-nya 3, bisa kita pindah ke atas. Jadi untuk K-nya ditemukanlah 6.000 molar pangkat 3. Jadi kita sudah menemukan untuk perbandingannya yaitu ketemu, dan untuk order reaksi S-nya kita ketemukan 2 dan order reaksi Y yaitu 1. Demikianlah penjelasan dari saya. Atas waktu dan tempat saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah bisa ya menentukan order reaksi. Yang mana untuk menentukan order reaksi zat A dicari terlebih dahulu konsentrasi dari zat B yang sama. Jika mencari order reaksi zat B, maka dicari
konsentrasi zat A yang sama. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan reaksi ordinal. Reaksi ordinal yaitu laju reaksinya itu tidak bergantung pada konsentrasi. Laju reaksinya tidak bergantung pada konsentrasi. Jadi persamaan ordinal ini dirumuskan dengan V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 0. Yang mana reaksi dan lajunya ini berbanding lurus. V sama dengan K. Ini untuk reaksi ordinal. Jadi untuk persamaan order reaksi 1, laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi per reaksi. Yang mana jika konsentrasinya dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya pun juga akan naik menjadi 2 kali lebih cepat. Nah, untuk persamaan lajunya, kalau reaksi orde 0 tadi V sama dengan K, untuk reaksi orde 1, V sama dengan K kali konsentrasi A. V sama dengan K kali konsentrasi A. Untuk grafiknya seperti ini. Jadi, laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi per reaksi. Semakin tinggi konsentrasinya, maka laju reaksinya pun juga akan semakin cepat. Nah, selanjutnya untuk reaksi orde 2, kenaikan laju reaksi ini sebanding dengan konsentrasi per reaksi pangkat 2. Ya, sebanding dengan konsentrasi per reaksi pangkat 2. Jika konsentrasi per reaksi ini dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya juga akan naik 4 kali lipat dari semula. Nah, untuk persamaan laju reaksi orde 2 ini dirumuskan dengan V sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B, atau V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2, atau V sama dengan K kali konsentrasi B pangkat 2. Nah, jadi konsentrasi suatu zat dinaikkan A kali, maka laju reaksinya menjadi B kali. Dapat dipahami ya? Jadi untuk reaksi orde 2, jika konsentrasinya dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya juga akan naik 4 kali lipat. Karena untuk laju reaksinya ini sebanding dengan kenaikan konsentrasi per reaksi pangkat 2. Nah, sekarang evaluasi, silahkan dilihat di grup kelas, silahkan kerjain kuisnya. Hanya ada 5 soal, silahkan dikerjakan. Baik, kesimpulan dari materi laju reaksi adalah yang pertama, persamaan laju reaksi dapat ditentukan melalui eksperimen dan percobaan, yaitu dengan mengukur konsentrasi salah satu produk pada selang waktu tertentu selama reaksi berlangsung. Kedua, order reaksi adalah pangkat pada konsentrasi rekatan dalam persamaan laju reaksi. Yang ketiga adalah reaksi orde 1 adalah reaksi orde totalnya 1.
reaksi orde 2 adalah reaksi yang orde totalnya 2. Yang kelima adalah orde reaksi ditentukan berdasarkan data eksperimen. Ya, semuanya sudah selesai melakukan evaluasi ya. Nah, alhamdulillah untuk hari ini kita sudah selesai belajar persamaan laju reaksi dan orde reaksi, penentuan orde reaksi. Kita berdoa dulu ya sebelum akhiri pelajaran hari ini. Silakan kita kelas berdoa dulu. Kita mengakhiri pada kegiatan pada pagi hari ini. Maka baiknya kita berdoa agar menjadi masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Amin.